Bayangkan, sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, lalu tiba-tiba harus berhenti, tanpa adanya gesekan, tanpa bunyi decitan rem, tanpa keausan komponen. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada sebuah teknologi canggih yang memanfaatkan kekuatan tak kasat mata, yaitu elektromagnetisme. Selamat datang di video hari ini. Kita akan membahas tuntas tentang electromagnetic braking system, sistem pengereman elektromagnetik yang telah merevolusi cara kendaraan modern bekerja. Nah, apa sih electromagnetic braking system itu? Electromagnetic braking system atau sistem pengereman elektromagnetik adalah sebuah teknologi pengereman yang bekerja tanpa kontak mekanis secara langsung. Berbeda dengan rem konvensional yang umumnya masih menggunakan kampas rem dan juga cakram yang saling bergesekan, sistem ini sudah memanfaatkan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan gaya pengereman, yang artinya tidak ada gesekan, tidak ada panas yang berlebih, dan tidak ada keausan komponen secepat sistem rem pada umumnya. Nah, teknologi ini juga sudah banyak digunakan pada kereta cepat dan MRT, kendaraan listrik modern, roller coaster dan wahana permainan, dan juga mesin-mesin industri berat. Semua itu tadi membutuhkan pengereman yang halus, aman, dan juga andal, dan itulah yang diberikan oleh electromagnetic braking system ini. Nah, untuk memahami cara kerja dari electromagnetic braking system ini, kita perlu kembali ke dasar fisika. Lebih tepatnya, kedua konsep penting dalam elektromagnetisme, yaitu hukum induksi Faraday dan juga arus Eddy atau arus pusar. Yang pertama, hukum induksi Faraday. Michael Faraday menemukan bahwa ketika sebuah konduktor seperti logam bergerak di dalam medan magnet, atau ketika medan magnet di sekitar konduktor itu berubah, maka akan timbul arus listrik di dalam konduktor tersebut. Ini disebut induksi elektromagnetik. Yang kedua, arus eddy atau arus pusar. Arus listrik yang timbul akibat induksi ini tidak mengalir lurus, melainkan membentuk pola melingkar di dalam konduktor. Itulah yang disebut arus eddy atau arus pusar. Sekarang, arus eddy ini punya sifat yang sangat penting. Arus melingkar tersebut menghasilkan medan magnet baru. Dan sesuai dengan hukum Lenz, medan magnet baru ini arahnya berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Yang artinya, medan magnet baru itu justru menahan gerakan benda. Inilah fondasi utama dari sistem pengereman elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara kerja electromagnetic braking system ini secara lebih detail. Mari kita ikuti langkahnya satu persatu. Langkah yang pertama, aktivasi elektromagnet. Nah, ketika sistem pengereman diaktifkan, misalnya pengemudi menginjak pedal rem, maka arus listrik dialirkan ke elektromagnet yang dipasang di dekat roda atau cakram kendaraan. Elektromagnetik ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Nah, langkah yang kedua, cakram logam magnet bergerak melewati medan magnet. Cakram logam yang terpasang pada roda kendaraan terus berputar melewati medan magnet tersebut. Akibatnya, cakram logam mengalami perubahan medan magnet secara terus-menerus seiring putarannya. Langkah yang ketiga, terbentuknya arus eddy. Perubahan medan magnet ini akan menginduksi arus eddy
Kemudian, arus melingkar di dalam cakram logam. Nah, ingat prinsip Faraday yang tadi kita bahas? Inilah aplikasinya. Langkah yang keempat, medan magnet berlawanan arah. Arus eddy yang terbentuk menghasilkan medan magnet baru. Dan sesuai dengan hukum Lenz, medan magnet baru ini berlawanan arah dengan gerakan cakram. Langkah kelima, gaya pengereman terbentuk. Interaksi antara dua medan magnet yang berlawanan ini menghasilkan gaya yang memperlambat pergerakan cakram atau roda kendaraan. Langkah yang terakhir atau yang keenam, kendaraan melambat dan akhirnya berhenti. Akibatnya, kecepatan kendaraan berkurang secara bertahap dan akhirnya kemudian berhenti. Semua ini terjadi tanpa gesekan mekanis langsung antara komponen apapun. Sangat luar biasa, bukan? Nah, tapi agar sistem ini dapat bekerja dengan optimal, ada beberapa komponen utama yang harus ada. Yang pertama, elektromagnet atau magnet permanen. Nah, elektromagnet atau magnet permanen ini berfungsi menghasilkan medan magnet yang kuat. Pada sistem modern, elektromagnet lebih banyak digunakan karena intensitasnya bisa diatur sesuai kebutuhan pengereman. Yang kedua, cakram atau plat logam. Ini adalah target dari medan magnet. Material yang digunakan biasanya logam yang memiliki konduktivitas listrik tinggi agar arus eddy mudah terbentuk. Yang ketiga, sistem kontrol elektronik. Nah, sistem kontrol elektronik ini akan mengatur kapan dan seberapa kuat elektromagnetik akan diaktifkan. Ini memungkinkan pengereman yang presisi dan juga responsif. Yang keempat, sumber daya listrik. Nah, sumber daya listrik ini untuk menyuplai arus listrik ke elektromagnet. Pada kendaraan listrik, sumber daya ini biasanya berasal dari baterai utama kendaraan. Lalu, apa aja sih keunggulan dari sistem pengereman elektromagnetik ini dibandingkan rem konvensional? Yang pertama, tidak ada keausan komponen. Karena tidak ada kontak fisik antara komponen yang bergesekan, tidak ada keausan mekanis. Ini berarti biaya perawatan yang jauh lebih rendah dan umur pakai yang lebih panjang. Yang kedua, pengereman lebih halus dan juga lebih stabil. Karena tidak ada hentekan atau getaran saat pengereman. Sangat ideal untuk penumpang yang membutuhkan kenyamanan tinggi, seperti pada kereta cepat. Yang ketiga, cocok untuk kecepatan tinggi. Semakin cepat putaran cakram, semakin besar arus eddy yang terbentuk, dan semakin besar pula gaya pengeremannya. Ini membuat sistem ini sangat efektif justru pada kecepatan tinggi. Yang keempat, efisiensi lebih baik dalam kondisi tertentu. Nah, pada kondisi pengereman yang sering dan berulang, seperti di perkotaan, sistem ini lebih efisien karena tidak membuang energi sebagai panas gesekan. Nah, teknologi ini juga bukan cuma sekedar teori, karena teknologi ini sudah ada di sekitar kita dan juga terus berkembang. Contohnya kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang dan TGV di Prancis menggunakan sistem pengereman elektromagnetik sebagai salah satu komponen keselamatan utamanya. Kendaraan listrik modern seperti Tesla dan BYD juga memanfaatkan prinsip serupa dalam sistem regeneratif braking, di mana energi pengereman diubah kembali menjadi listrik yang mengisi baterai. Bahkan di dunia hiburan, roller coaster di berbagai taman bermain dunia menggunakan electromagnetic braking untuk menghentikan wahana dengan aman dan mulus di akhir lintasan. Dan di masa depan, teknologi ini diprediksi akan semakin luas diterapkan seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik dan transportasi massal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, itulah electromagnetic braking system, sebuah inovasi luar biasa yang lahir dari pemahaman mendalam tentang elektromagnetisme. Dari hukum induksi Faraday, lahirlah konsep arus eddy.
Dari arus EDI tercipta gaya pengereman yang halus, aman, dan efisien tanpa gesekan mekanis. Ini adalah bukti nyata bagaimana ilmu fisika dan teknik elektro bekerja bersama untuk menciptakan teknologi yang mengubah dunia.